sejarah sudah mencatat. Kita sudah melihat pula bahwa jangan sampai kita diinjak-injak oleh negara lain dengan alasan bantuan. 19 Juli lalu, pemerintah mengumumkan kedatangan calon vaksin COVID-19 atau vaksin corona di Indonesia. Perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac Biotech Limited, membawa kurang lebih 2.400 dosis calon vaksin untuk diuji klinis di Indonesia. Uji klinis yang melibatkan 1.620 relawan akan dipandu oleh para peneliti dari Unpad dan perusahaan farmasi Indonesia, yaitu Bio Farma. Jika berhasil, vaksin ini nanti akan diperbanyak dan diedarkan di Indonesia. Uji klinis terhadap vaksin ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, ini juga sudah dilakukan di beberapa negara lain, seperti di Chile, India, Bangladesh, dan beberapa negara lain. Jika digabungkan nanti, dan ternyata bila calon vaksin ini juga berhasil di Indonesia, maka persetujuan dari setiap negara akan diberikan dan vaksin ini akan lantas diedarkan. Tentu saja ini berita yang sangat baik. Kenapa? Karena ini merupakan obat atau merupakan solusi dari krisis yang terjadi. Sebab krisis COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan saja, tetapi dia juga krisis sosial dan krisis ekonomi. Tetapi menurut kami, terlepas dari semua optimisme yang ada tentang calon vaksin COVID-19 ini, ada 4 hal yang urgen yang harus kita perhatikan bersama-sama. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah jika uji klinis ini berhasil, waktu yang dibutuhkan untuk mengedarkan vaksin ini ke masyarakat itu juga lebih dari 6 bulan. Menurut Ketua Tim Uji Klinis akan dilakukan start pada bulan Agustus 2020 dan selesai pada bulan Januari tahun 2021, 6 bulan. Tidak bisa lebih cepat dari itu. Setelah itu ada proses perizinan dan setelah itu ada proses produksi dan distribusi. Menurut keterangan dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN dan jajarannya, beliau menerangkan bahwa ada beberapa skenario produksi dan distribusi dari vaksin ini. Skenario pertama itu adalah membuat 40 juta dosis. Skenario kedua 100 juta dosis. Yang kedua-duanya dilakukan dalam 1 tahun. Penduduk Indonesia kurang lebih 267 juta jiwa. Untuk mendapatkan herd immunity, artinya herd immunity itu penyakit COVID-19 ini tidak akan menyebar lagi di masyarakat, itu apabila 50-70% populasi atau kurang lebih 130 juta masyarakat Indonesia itu mendapatkan vaksin. Nah, Anda bayangkan 40 juta, skenario pertama 40 juta dosis, skenario kedua 100 juta dosis. Itu kan artinya masih kurang antara 90 juta sampai 30 juta lagi. Ini artinya apa? Dan walaupun kita menerima berita yang sangat baik tentang kedatangan calon vaksin ini dan kita sama-sama berharap ini berhasil, itu masih ada waktu 6 bulan, setengah tahun sampai 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan vaksin itu. Itu artinya walaupun berita baik, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan kita semua masih wajib pakai masker, masih wajib cuci tangan, masih wajib jaga jarak satu dengan yang lainnya. Optimis boleh, lengah jangan. Hal kedua yang harus kita perhatikan dari calon vaksin COVID-19 ini, bahwa sebenarnya selama pandemi COVID ini berlangsung, dunia mencatat adanya atau negara-negara lain mencatat adanya keluhan terhadap kualitas peralatan medis yang dihasilkan oleh Cina. Pada saat pandemi di Cina itu, di Wuhan itu relatif berhasil dikendalikan oleh Cina sekitar bulan Maret, Cina kemudian meningkatkan produksi alat proteksi diri yang dipergunakan untuk menangani COVID-19 ini.
mereka bahkan bisa meningkatkan produksi maskernya sampai 116 juta masker dalam satu hari. Dan kemudian bukan hanya berhenti sampai situ saja, Cina kemudian memproduksi ratusan ribu ventilator, kemudian memproduksi pakaian, alat proteksi diri, dan memproduksi banyak alat-alat penunjang yang dipakai untuk mengendalikan pandemi ini. Nah, alat-alat kesehatan inilah yang kemudian diberikan sebagai bantuan ke negara-negara lain atau diekspor ke negara-negara lain, terutama ke negara-negara Eropa. Nah, kalau Anda bisa lihat dalam link yang nanti ada di atas, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bahwa Cina banyak sekali membuat proyek yang dikenal dengan nama OBOR, One Belt, One Road. Itu semacam proyek infrastruktur yang membentang dari Cina sampai ke Eropa. Sehingga pada saat pandemi ini terjadi dan menghantam Eropa, maka tentu saja Cina mengirimkan bantuan sekaligus menjual alat-alat kesehatan tadi ke negara-negara yang ada di Eropa. Nah, tentunya negara-negara di Eropa pada awalnya sangat menyambut gembira karena wabah yang menghantam ini membuat setiap orang itu menjadi tidak siap begitu ya, kekurangan masker, kekurangan alat proteksi diri, kekurangan hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya, kekurangan ventilator atau alat bantu pernapasan. Dan kemudian datanglah bantuan, serta bahkan Cina secara masif mengekspor alat-alat kesehatan tadi. Tetapi yang terjadi selanjutnya, di luar dari dugaan banyak orang, ternyata banyak terjadi keluhan. Di Spanyol misalnya, mereka memutuskan untuk tidak lagi memakai kurang lebih 58.000 alat rapid test yang dijual oleh Cina. Dalam jumlah yang lebih besar lagi, sebuah negara Eropa yang bernama Slovakia itu memutuskan untuk tidak jadi memakai 1 juta alat rapid test. Kenapa? Karena ternyata alat rapid test untuk menguji apakah seseorang itu terkena corona atau tidak, itu efektivitasnya hanya 30%. Jadi kecil sekali. Di negara lain, di negara Belanda misalnya contohnya, mereka mengembalikan kurang lebih 600.000 masker yang sudah diimpor dari Cina karena dianggap masker itu ternyata pada prakteknya tidak mampu melindungi diri dengan baik dari infeksi COVID-19. Begitu juga di negara seperti Inggris yang tadinya mereka sangat happy, sangat bahagia kedatangan alat ventilator yang berharga cukup murah dari Cina, ternyata 250 ventilator itu tidak jadi dipakai padahal sudah terlanjur dibeli. Kenapa? Karena jika dipakai itu justru bisa membahayakan penderita dan bahkan mendatangkan kematian. Mudah-mudahan calon vaksin asal Cina yang diuji klinis di Indonesia itu tidak memiliki kualitas yang buruk begitu ya, sesuai dengan pengalaman beberapa negara Eropa tadi terhadap beberapa alat medis yang diekspor dari Cina. Hal ketiga yang harus kita perhatikan, ini sebenarnya memang tidak ada kaitannya dengan medis, bahkan tidak ada kaitannya dengan pandemi ini sendiri, tetapi ini ada kaitannya dengan persaingan geopolitik antara negara adidaya. Sejarah sudah membuktikan bahwa adu teknologi itu terkadang sering menjadi adu gengsi bagi negara-negara adidaya. Kita ingat dulu sejarahnya pada tahun 60-an ketika Amerika Serikat berhasil mendaratkan orang Neil Armstrong pertama kali ke bulan dibandingkan dengan lebih dahulu dibandingkan dengan Uni Soviet. Itu lantas kemudian membuat gengsi negara adidaya seperti Amerika itu jauh lebih tinggi dari Uni Soviet. Nah, sekarang adu teknologi kalau kita lihat yang ada di dalam situasi kontemporer ini adalah adu cepat menemukan vaksin. Sekarang banyak negara-negara adidaya yang juga sedang berlomba-lomba menemukan vaksinnya. Amerika, Inggris, Rusia, itu setidaknya 3 negara selain Cina yang sudah mengumumkan mereka sedang memasuki fase uji klinis ketiga, seperti tadi vaksin yang sudah dibawa ke Indonesia. Nah, kenapa konflik geopolitik ini menjadi penting? Karena begini, ini kita bisa ambil contoh di dalam istilah yang populer sekarang ini yang dinamakan dengan travel bubble. Apa itu travel bubble?
Travel bubble ini adalah semacam zona perjalanan tertutup antar negara yang merasa bahwa masing-masing negara itu aman dari COVID-19. Kalau kita ambil contoh misalnya di Indonesia, misalnya antara Jakarta dengan Bandung, kalau dua-duanya itu adalah daerah zona yang dianggap hijau, artinya tingkat penularan atau infeksi COVID-19 itu rendah, maka perjalanan manusia antara Jakarta dan Bandung itu berlangsung dan dibuka dengan lancar. Sehingga kalau misalnya nanti ada, ini misal saja ya, misalnya ada arus warga dari kota Depok misalnya, yang dianggap misalnya loh ya, itu dianggap sebagai zona merah, mereka tidak bisa masuk ke Jakarta dan Bandung. Begitu juga kalau kita tarik antar negara. Sekarang ini sedang terbentuk aliansi negara-negara baru untuk membentuk travel bubble. Begitu. Yang sedang terjadi itu misalnya sekarang sedang ada pembicaraan antara Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Selandia Baru dan Australia untuk membentuk travel bubble di antara mereka. Jadi wisatawan boleh saling berjalan ke negara-negara itu, pengusaha boleh saling berjalan ke negara-negara itu, dan mereka tidak menerima arus wisatawan atau arus orang dari negara-negara lain. Sayangnya, travel bubble yang sekarang sedang dibicarakan antara 5 negara ini ternyata belum melibatkan Indonesia. Nah, sekarang Anda padukan antara konflik geopolitik dan kekhawatiran orang, persepsi yang terbentuk atas kualitas alat medis dan kemungkinan kualitas antivirus atau kualitas vaksin yang didatangkan dari Cina. Kalau ini kemudian bertemu, misalnya kita tahu sekarang di dunia ini sedang ada ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melawan Cina dan sekutu-sekutunya. Kalau misalnya ternyata vaksin Amerika Serikat dan sekutunya memproduksi vaksin, Cina dan sekutunya memproduksi vaksin, dan masing-masing kemudian memberikan kepada negara sahabatnya, dan masing-masing itu membentuk travel bubble sendiri, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya begitu ya. Kalau misalnya kita memilih vaksin dari salah satu negara dan tidak memperhatikan vaksin misalnya dari negara adidaya yang lain, bisa-bisa nanti sebagian besar penduduk negara kita diboikot oleh travel bubble yang terbentuk di negara lain, atau travel bubble yang dibentuk oleh kekuatan adidaya yang lain. Inilah menurut saya perlu diperhatikan. Hal keempat, hal terakhir yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan, yaitu mudah-mudahan, walaupun Cina ini sudah mengumumkan bahwa mereka akan membuat teknologi vaksin ini terbuka bagi semua negara dan bantuan dari semua negara, tetapi sebenarnya secara real kenyataannya begitu ya, tidak ada makan siang gratis atau there is no free lunch. Artinya sebenarnya tidak ada bantuan yang gratis dilakukan dari satu negara ke negara yang lain. Seringkali hutang misalnya ya, hutang dari satu negara besar ke negara lain itu dikemas dalam bentuk bantuan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kenyataannya dalam sejarah Republik Indonesia, bantuan ini memang kemudian diikuti dengan prasyarat-prasyarat yang agak memberatkan negara penerima bantuan atau negara penerima hutang. Saya ambil contoh misalnya yang pertama, ya, kita tahu sekarang bantuan dari Cina untuk Indonesia untuk pembangunan itu biasanya datang satu paket. Dia kasih uangnya, dia kasih juga materialnya, kemudian dia kasih juga tenaga kerjanya. Artinya kita pinjam hutangnya, kita juga harus bayar barang-barang dari Cina, dan kita juga harus bayar tenaga kerja dari sana, dan itu memang terjadi di Indonesia. Yang kedua, kalau kita ingat sejarah krisis yang ada di Indonesia pada tahun 1997, 1998. Kalau kita lihat sekarang resesi, orang sudah mulai membanding-bandingkan krisis ekonomi yang kita hadapi di tahun 2020 akibat pandemi ini dengan krisis yang kita hadapi pada tahun 1997-1998 lalu. Kalau kita ingat, kalau kita flashback puluhan tahun ke belakang,
pada krisis 1997-1998 lalu, IMF datang ke Indonesia menjadi dewa penyelamat dengan menjanjikan bantuan, sebenarnya hutang, tapi menjanjikan bantuan 43 miliar US dollar pada saat itu yang akan diturunkan dalam 3 tahun untuk membantu perekonomian Indonesia. Tetapi bantuan atau hutang itu diiringi dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dari si pemberi hutang. Dan sejarah mencatat justru persyaratan-persyaratan itulah yang membuat ekonomi makin ambruk. Yang terjadi pada saat itu, bank-bank harus dilikuidasi. Akhirnya orang rontok kepercayaannya terhadap institusi ekonomi. Bank-bank pada saat itu kita lihat kolaps, tutup, crash terjadi. Orang sibuk mengambil uang dari mana-mana, sibuk mengambil uang dari bank begitu. Kemudian yang kedua, karena waktu itu persyaratan dari IMF bahwa subsidi itu harus ditekan, artinya masyarakat tidak boleh disubsidi lagi. Harga BBM pada saat itu melonjak berkali-kali lipat, yang terjadi malah justru kerusuhan. Dan yang ketiga, efek yang terjadi atas persyaratan yang diberikan oleh pemberi bantuan itu salah satunya adalah penjualan aset-aset penting negara, aset-aset BUMN. Yang rame pada saat itu contohnya adalah penjualan Indosat yang dianggap dijual terlalu murah, akhirnya itu dijual ke tangan asing. Begitu juga dengan penjualan semen Gresik pada saat itu. Nah, kita tentu sama-sama berharap bahwa vaksin yang sedang diuji ini berhasil, cocok untuk digunakan di Indonesia dan aman digunakan secara massal. Kenapa? Karena ini merupakan pintu awal untuk menyelesaikan krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis ekonomi yang sangat berat yang kita rasakan sekarang. Tetapi penelitian untuk menghasilkan vaksin COVID-19 atau vaksin corona dari peneliti-peneliti di Indonesia itu tetap harus dilanjutkan sampai ketemu vaksinnya sendiri. Kenapa? Karena sejarah sudah mencatat. Kita sudah melihat pula bahwa jangan sampai kita diinjak-injak oleh negara lain dengan alasan bantuan.